Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang cara menggunakan mesin cutting GrabTech. GrabTech C6000 Plus diutamakan untuk pemula. Jadi untuk para pemula yang baru beli mesin cutting GrabTech, saya akan menjelaskan cara menggunakan contour cut menggunakan mesin cutting GrabTech dari awal hingga akhir, sehingga yang beli tidak bingung lagi dengan mesin cuttingnya. Jadi yang belum subscribe, silakan subscribe biar saya akan memberikan tutorial-tutorial terbaru mengenai percetakan, mesin cutting, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja. Jadi yang belum punya softwarenya, kita harus membutuhkan software. Nama softwarenya adalah Cutting Master. Jadi kalau misalnya kalian beli baru, itu biasanya kan sudah dapat CD-nya. Jadi di CD-nya itu kebanyakan masih versi belum terupdate, CD yang didapatkan pada saat pembelian. Jadi misalnya kalian mau download yang terbaru, tinggal aja buka ke Google Chrome, ke webnya, ke search engine-nya, tinggal dicari aja, ketik Cutting Master 4 download. Ya, jika sudah buka Cutting Master 4 download, yang di paling atas tinggal diklik. Ya, di sini kan ada versinya. Jadi yang misalnya pakai Windows atau pakai Mac udah ada semuanya. Jadi misalnya yang pakai Windows, misalnya mau download, ini tinggal diklik aja langsung dia download. Versi terbaru adalah versi 3,3. Jadi dia udah support ke CorelDRAW 2020 dan ada beberapa perbaikan bugs, error dan lain-lain sehingga ini dia lebih stabil. Jadi yang terbaru adalah versi 3,3. Teman-teman yang belum punya silahkan download Cutting Master 4 versi 3,3-nya di sini. Oke, jadi misalnya kalau sudah download, kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Untuk tutorialnya, yang awal kita butuh software adalah CorelDRAW. Ya, jika teman-teman sudah punya software CorelDRAW, silahkan buka lembar baru, lembar kerja baru. Biasanya kalau saya untuk menggunakan contour cut itu saya menggunakan media ukuran A3 plus. Jadi teman-teman yang belum tahu ukuran A3 plus itu berapa, A3 plus itu ukurannya lebar 325 mm, panjang ke bawahnya 485 mm. Jadi kalau untuk menggunakan mesin cutting GrabTech, biasanya kan mesin cutting Jepang itu dia sudah dilengkapi dengan sensor. Jadi sensor itu untuk sensor rodanya, jadi rollernya itu sudah merupakan sensor. Jadi kita cutting tidak bisa keluar dari sensor itu. Jadi misalnya contohnya gini, ininya kan mesin. Contoh ini mesin cutting GrabTech-nya ya. Ini ada di sini rodanya. Apa rollernya? Rollernya kan ada dua nih. Biasanya kok GrabTech C6000 rodanya ada dua, kiri kanan. Ya, jadi pada saat teman-teman jepit bahan, mesin cutting GrabTech tidak akan bekerja di area di luar ini, area di luar dari rollernya ini. Dia akan bekerja mulai dari roller ini sampai ke roller ini, originnya. Jadi dia tidak akan bekerja di luar ini. Jadi otomatis kita harus mengakalinya agar sensornya tidak terbaca error. Kalau sensornya terbaca error, kita kan jadi pusing, apalagi untuk pemula. Jadi caranya kita harus mengurangi ukuran media dari media yang sebenarnya. Kita harus kurangi lebarnya untuk rollernya itu tersebut, untuk posisi rollernya agar dia tidak mepet. Jadi kita harus kurangi lebarnya dari 325 ke 300. Itu kalau saya. Jadi saya potong 2,5 cm atau 25 mm untuk lebarnya. Untuk panjangnya biasanya itu dipotong 4 cm. Tapi kalau saya potong 3,5 cm. Jadi saya pakai 450 atau 4,45 cm. Nah, jadi di sini kita harus save. Jadi teman-teman kalau sudah pakai ukuran yang ini, ukuran untuk contour cut-nya, misalnya media yang dipakai A3 plus, ini di save ukuran ini yang dipakai, sehingga nanti lain kali kalau mau untuk melakukan pekerjaan lagi tidak repot lagi. Teman-teman sudah punya ukuran standar yang bisa dilakukan, bisa dipakai untuk
melakukan kerja cutting masternya. Nah, ini di save ya teman-teman ya. Tinggal diklik edit list. Di sini teman-teman bisa tekan save, terus namanya ditulis, terserah mau ditulis apa. Biar lain kali tinggal sudah ada ininya, pilihannya di sini. Ya, jadi misalnya saya ambil contoh, kebetulan saya banyak orderan dari stiker kemasan. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman ada orderan stiker kemasan, kan rata-rata kan stiker kemasan harus full A3+. Nah, misalnya saya punya orderan A3 stiker kemasan yang saya sudah buat seperti ini. Ya, misalnya ini kan stiker kemasan pesanannya orang. Jadi ukurannya kayak gini. Sebelum kita melakukan cutting, kita harus tahu bahwa mesin cutting hanya membaca line atau garis di Corel Draw. Kalau bukan line, misalnya gambarnya masih bitmaps, otomatis teman-teman kalau klik cut atau plot itu tidak terbaca. Yang terbaca hanya garis line. Jadi misalnya saya ambil contoh, ini gambar ini saya mau potong ikut ini. Caranya adalah teman-teman harus buat garis konturnya, garis kontur, garis potong yang harus kita berikan agar mesin cutting bisa potong sesuai garis konturnya. Caranya teman-teman, misalnya ini bagian terluar dari stiker kemasan tersebut, teman-teman klik terus tekan kontur ya, misalnya 1 mm ya, konturnya 1 mm dari garis terluar stiker kemasan tersebut. Nah, setelah kita buat kontur, kita tekan klik kanan, break contour group apart. Jika sudah break contour group apart, ini kan sudah jadi nih konturnya. Nah, kita tekan objek, shaping, boundary untuk membuat garis potongnya. Ya, ini garis potongnya udah jadi. Kalau garis potongnya sudah jadi, teman-teman tinggal blok stiker kemasan yang tadi, yang sudah dibuat tadi. Ini garis potongnya sudah jadi nih. Tinggal teman-teman klik kanan, power clip inside. Jadi ini hanya bukan berlaku di mesin cutting GrabTech ya, tapi hampir keseluruhan mesin cutting harus dibuat kayak gini, pakai power clip inside. Kalau menurut saya biar lebih gampang. Jadi misalnya kalau teman-teman pakai power clip inside, garis yang terluarnya ini yang terbaca nanti di mesin cuttingnya. Ya, jadi misalnya kalau sudah buat kayak gini, teman-teman tinggal atur aja. Misalnya 1 lembar A3+, kalau ukuran 5 cm kayak gini, misalnya muatnya sekitar berapa? Kita coba aja. Ya, jadi kita pakai transformasi. Cara untuk memunculkan menu transformasi di sini tinggal teman-teman masuk aja ke Windows, Docker. Nah, ini transformasi nih, posisi transformasi, atau bisa tekan Alt plus F7 untuk shortcutnya. Ya, setelah masuk ke transformasi, teman-teman tinggal duplikat ke samping. Ya, diduplikat ke bawah juga, lebihkan 1 mm ke bawah. Ya, jadi kurang lebih 1 A3+ ini muat 40 stiker ukuran 5 cm. Setelah kayak gini, di group, tekan P. Setelah P, klik kanan ungroup. Nah, jadi kalau misalnya kita mau print, kan kita nggak perlu print garis hitamnya ini. Jadi garis hitam ini kita hilangkan aja. Kita bisa langsung tekan klik kanan di sini di tanda silang nih. Nah, garis hitamnya hilang. Jadi nanti kita potong sesuai garis hitam, tapi garis hitamnya tidak tercetak di printer. Jadi jika sudah kayak gini, teman-teman tinggal blok, terus masuk ke menu launcher, registration mark. Ya, jika kita sudah masuk ke registration mark, ya tinggal atur. Kalau saran saya sebaiknya pakai relative to page untuk pembuatan markingnya. Jadi kalau kita nonaktifkan relative to page, dia kan baca berdasarkan sudut paling atas, paling bawah, paling bawah. Tapi kalau relative to page, dia bacanya berdasarkan
dari pojok ini medianya, dari pojok media untuk pembuatan registration marknya. Jadi saran saya diaktifkan aja ini. Terus untuk lengthnya, panjang garis konturnya, kalau saya 10 mm saya pakai. Thicknessnya 1 mm, kalau margin pakai 4 mm aja. Kita enter, otomatis registration marknya udah terbuat, udah jadi. Kalau registration marknya udah jadi, kita tinggal masukkan ke mesin cutting. Kita print dulu. Sebelum masukkan ke mesin cutting, kita print. Pada saat kita print, preference, terus untuk di dokumen size-nya ini, teman-teman pakai ukuran A3 plus yang belum dikurangi, yang sesuai aslinya. Jadi kalau untuk yang sesuai aslinya itu kan 325 kali 485 mm. Teman-teman pakai ini, pakai yang aslinya. Untuk kualitasnya, kalau saya biasanya plain paper aja, kualitasnya high. Jadi kayak gini. Ya, jadi kurang lebih kayak gini. Ini A3 plus aslinya. Terus teman-teman tinggal tekan print aja, otomatis dia print. Setelah di print, kita masukkan ke mesin cutting GrabTech-nya. Ini misalnya mesin cuttingnya. Ini mesin cuttingnya, kita masukkan yang paling atas ini yang masuk ke dalam mesin cutting. Jadi yang paling atas ini masuk ke sini, bukan terbalik. Jadi yang ini yang masuk ke sini. Setelah kita masukkan ke mesin cuttingnya, teman-teman arahkan holder dari blade mesin cuttingnya itu di sini. Biasanya saya di sini. Teman-teman arahkan holdernya di sini. Setelah arahkan di sini, tekan origin di mesin cuttingnya, ada tombol origin, ditekan. Setelah posisinya di sini. Jadi misalnya kalau sudah taruh posisinya di sini dan sudah dimasukkan, teman-teman langsung tinggal tekan cut atau upload. Bentar, dia ada loadingnya. Loadingnya agak lama soalnya filenya tadi file vector. Ini saya pakai file vector, bukan bitmaps. Nah, jadi teman-teman udah masuk ke menu cutting dari cutting master 4-nya. Ini di minimize aja yang ini ya. Di minimize. Terus pada saat pengguna awal cutting master, biasanya defaultnya itu gambarnya itu ke kanan kayak gini. Kepala orangnya ke kanan. Otomatis motongnya landscape. Tapi kalau mau lebih enaknya jangan kayak gini, jangan landscape kayak gini. Teman-teman atur, klik di sini yang tanda orangnya ini, klik yang kepalanya di atas. Ini untuk motong portrait. Jadi kita masukkannya secara portrait. Jadi yang gambar paling atas yang masuk ke dalam sini, ke mesin cuttingnya. Ini kita ganti ke yang paling atas. Jika sudah kayak gini, ini tidak perlu dirubah-rubah lagi sih kalau saya. Ini udah ikut yang sesuai defaultnya aja. Sesuai defaultnya aja, udah langsung teman-teman tinggal tekan send, otomatis mesin cuttingnya langsung jalan. Dan langsung dia cutting sesuai garis potong yang sudah kita buat tadi. Mungkin itu aja. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, teman-teman bisa komen di komentar. Nanti saya bisa membantu, saya bisa kasih kontak saya. Misalnya ada yang mau bertanya lebih intens, silakan. Mungkin itu aja yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.